Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Intan Fauzia dengan NIM 140142246. Baik, di sini saya akan melaksanakan praktik pengajar IPAS fase C kelas 6 bab 3 Pelesir Keliling Dunia. Topik C, pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Fitria Prasetyaningtyas SPD IPB. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, pada pagi hari ini lihat sekeliling kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk perwakilan kelas. Siapa yang mau berdoa? Umi. Ya, Umi. Silakan. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Umi. Baik, pada pagi hari ini kita masuk di bab 3, yaitu Pelesir Keliling Dunia, dengan topik pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Adapun capaian pembelajaran di pertemuan kali ini yaitu di akhir fase ini peserta didik menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Dari capaian pembelajaran tersebut dapat dirumuskan 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di antaranya yaitu yang pertama, melalui kegiatan menonton dan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara negara maju dan negara Indonesia dengan cermat. 2. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hal apa yang dapat negara manfaatkan dari kondisi geografis yang dimiliki dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat mengevaluasi pemanfaatan kondisi geografis di wilayahnya dan Indonesia secara lebih luas dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan evaluasi, peserta didik dapat merancang peran yang dapat dilakukan untuk kemajuan Indonesia dengan teliti. Nah, kalau kalian diberi kesempatan pergi ke luar negeri, negara mana yang akan kalian kunjungi? Korea, Jepang. Swiss itu kondisi geografisnya seperti apa? Kalau potensi yang mungkin bisa dikembangkan di Swiss, yang bisa dikembangkan di Indonesia. Ya, misalnya gunung. Nah, ya, karena Indonesia banyak gunungan. Nah, pasti menyenangkan kalau kita bisa belajar dari banyak negara dalam pemanfaatan potensi geografisnya untuk kemajuan negara Indonesia. Saya di sini ada video romantik buat kalian. Perhatikan ya. New Zealand
adalah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudra Pasifik yang menyandang predikat sebagai negara terindah nomor 2 di dunia. New Zealand dikenal sebagai negara yang memiliki 1000 keindahan. Negara dengan luas mencapai 268.021 km persegi ini dianugerahi keindahan alam yang khas dan menakjubkan, di mana kemudian berkat keindahan alam yang dimilikinya, negara ini kerap dijadikan tempat syuting film-film Hollywood yang terkenal, seperti film King Kong, Lord of the Rings, X-Men, dan lain sebagainya. Bentangan alamnya yang bersih serta hijau membuat negara ini sangat disukai para pelancong. Karenanya, meski termasuk negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, New Zealand dapat membuktikan pada dunia bahwa mereka bisa menyandang predikat sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbaik di dunia. Kunjungan para pelancong ke negara ini menyumbang devisa besar hingga sekitar 5,5% dari produk domestik bruto. Bahkan pada tahun 2010, peran pariwisata di negara ini menyumbang sekitar 15 miliar dolar dari total keseluruhan pendapatan negara ini. Bukan saja melalui keindahan alam yang menakjubkan, masyarakat New Zealand juga mengambil keuntungan melalui udara bersih di negaranya. Mereka menjual udara segar dengan harga yang fantastis, yaitu berkisar 90 dolar Amerika atau sekitar 1,4 juta rupiah per 2 botolnya. Biasanya, mereka menjual udara segar tersebut di Bandara Auckland. Mereka menggambarkan udara tersebut sebagai udara murni yang melewati pegunungan Alpen selatan New Zealand yang terkenal, yang tidak tercemar oleh polusi dan langsung dimasukkan ke dalam botol. Mereka juga mengklaim bahwa menghirup udara dari New Zealand dapat membersihkan paru-paru dari udara kotor. Secara umum, New Zealand terbagi dalam 2 bagian utama. Pertama adalah Pulau Selatan yang memiliki bentang pegunungan yang menawan, gletser, serta hutan subur. Uniknya, pegunungan serta hutan hijau di negara ini tidak memiliki hewan buas sama sekali. Kendati hutan tersebut berdekatan dengan negara Australia yang dikenal memiliki banyak hewan buas yang berbahaya. Karena itu, para pelancong senantiasa aman untuk menjelajah pegunungan serta hutan liar di negara ini. Bagian kedua adalah Pulau Utara yang dihiasi pantai indah dan menawan yang sering dikunjungi wisatawan. Pulau ini memiliki Gua Waitomo yang dihiasi ribuan makhluk kecil yang menyala di dalamnya. Makhluk kecil ini menampilkan cahaya biru yang alami sehingga pemandangan gua menjadi sangat indah dan menawan yang layak dinikmati keindahannya. Seperti telah dijelaskan, New Zealand tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kendati demikian, negara ini masuk dalam kategori negara maju dengan tingkat ekonomi yang terbaik di dunia. Dalam indeks kemudahan berbisnis yang dirilis Bank Dunia, New Zealand menempati posisi atas dan menyaingi negara-negara besar di Eropa. Bahkan dalam hal pembangunan manusia, New Zealand berada di urutan 3 terbaik di dunia. Selain karena sektor pariwisata yang menyumbang besar terhadap perekonomian New Zealand, ekspor juga menjadi andalan bagi negara ini untuk meningkatkan pemasukan bagi negaranya. Komoditas ekspor terbesar negara ini adalah buah kiwi, keju, susu padat, serta kain wol. Pada abad ke-19, ekspor wol pernah menjadi ekspor pertanian utama negara ini. Bahkan pada sekitar tahun 1960-an, wol menyumbang lebih dari 1/3 dari total perolehan ekspor negara ini. Namun demikian, sejak saat itu pula, harga wol terus menurun dibandingkan komoditas ekspor lainnya.
Karena itu, pada tahun itu juga, wol tidak lagi menjadi komoditas yang menguntungkan bagi banyak petani di New Zealand. Sebaliknya, hasil peternakan serta susu terus meningkat tajam, seiring dengan banyaknya sapi perah yang bertambah 2 kali lipat antara tahun 1990 sampai tahun 2007. New Zealand dihuni oleh sekitar 4,4 juta jiwa, di mana berdasarkan persentase sekitar 72% dari total populasinya mendiami kawasan perkotaan. Uniknya, New Zealand memiliki lebih banyak populasi domba dibandingkan manusia. Domba di negara ini mencapai sekitar 30 juta ekor, yang itu berarti setiap orang di New Zealand memiliki sekitar 6 ekor domba. Bahkan pada tahun 1980, jumlah domba di negara ini mencapai 70 juta ekor, yang itu berarti bahwa lebih dari separuh negara ini dihuni oleh jutaan domba. Uniknya, meski memiliki banyak sekali hewan ternak, peternakan di New Zealand hanya mempekerjakan sedikit orang. Bahkan tidak jarang, sebuah peternakan di negara ini hanya dijalankan oleh satu keluarga, atau bahkan hanya dijalankan oleh pasangan suami istri. Hebatnya, kendati hanya dijalankan oleh sedikit tenaga kerja, peternakan di New Zealand bisa berjalan dengan sukses. Demikian ini karena selain didukung oleh penggunaan peralatan berteknologi tinggi, para peternak di negara ini juga sangat terbantu dengan adanya koperasi yang telah dibentuk dengan baik oleh para peternak. Sebagai tambahan informasi, New Zealand yang dalam bahasa Indonesia disebut Selandia Baru adalah nama sebuah negara yang berasal dari bahasa Belanda. New dalam New Zealand digunakan untuk membedakan pulau-pulau tersebut dari Pulau Zeeland yang terletak di Belanda. Nama Zeeland sendiri berasal dari kata Belanda, yaitu zee yang berarti laut dan land yang berarti tanah atau pulau. Yang dengan demikian, kata Zeeland dapat diartikan sebagai pulau-pulau laut atau tanah di lautan. Saat itu, Belanda merupakan salah satu negara Eropa yang gencar melakukan penjelajahan dan ekspansi ke seluruh dunia, termasuk ke New Zealand. Ketika penjelajah Belanda Abel Tasman menemukan pulau-pulau tersebut pada tahun 1642, ia kemudian menamakan pulau tersebut dengan nama Statenland, yang berarti tanah para bangsawan. Namun demikian, nama ini tidak begitu populer dan digantikan dengan nama New Zealand setelah kedatangan penjelajah Inggris bernama James Cook dan menggunakan nama tersebut dalam catatan perjalanannya. Dengan demikian, kata New dalam New Zealand tidaklah merujuk pada zaman. Dengan kata lain, tidak ada istilah negara Old Zealand atau Selandia Lama, karena kata New atau baru hanya untuk membedakan pulau-pulau itu dari Provinsi Zeeland yang berada di Belanda. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bagaimana negara-negara maju tersebut memanfaatkan kondisi geografisnya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di sana. Tadi sudah ada New Zealand yang memanfaatkan apa tadi? Kondisi geografis alamnya. Kondisinya bagaimana? Pagungan. Ya, Oke. ya di New Zealand tadi terdapat peternakan domba yang sangat besar sekali. Lalu terdapat perkebunan kiwi. Jadi selain peternakan, di New Zealand juga memanfaatkan di sektor pertanian. Nah, untuk mengulik lebih dalam lagi tentang potensi yang ada di negara-negara maju,
Dari dampak besar dari gempa bumi, Jepang segera melakukan evaluasi besar-besaran. Jadi Jepang membangun berinovasi pada struktur bangunannya agar anti gempa. Indonesia dan Jepang itu memiliki kebersamaan tersebut. Jadi kita bisa belajar dari Jepang untuk membangun bangunan yang anti gempa. Kemarin baru saja terdapat kita ya. Apa? Kenapa? Jawa Barat. Nah itu tadi yang dapat kita pelajari dari negara-negara maju dalam memanfaatkan kondisi geografisnya. Menurut kalian apa yang dapat Indonesia lakukan dalam pemanfaatan kondisi geografisnya? Mengembangkan pariwisata. Ya, pariwisata di bidang apa itu? Indonesia itu sangat banyak sekali berbeda dari laut, pegunungan, pertanian, jajanan, peternakan. Indonesia bisa mengembangkan itu semua. Ya, SDM Indonesia belum bisa belajar berpikir maju. Ya, kalau kalian tahu SDM Indonesia rendah, maka kalian ini sebagai generasi emas memiliki peran yang sangat penting untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin cara Indonesia untuk memanfaatkan potensi geografisnya yaitu dengan menjadikan mineral logamnya sebagai komoditas andalan, lalu memanfaatkan lautnya sebagai jalur perdagangan dunia, dan yang terakhir memanfaatkan sumber daya energi seperti batu bara, minyak dan gas bumi serta panas bumi. Baik, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Ini dikerjakan individu, dikerjakan sekarang lagi. Waktunya 5 menit ya. Kunci jawabannya nanti kita tentukan. Baik, sudah selesai. Ya, sebelum mengakhiri cerita ini, mari kita bernyanyi bersama. Berdiri ya, anak-anak.
Hari kembali. Baik, terima kasih yang kakak sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu Santa, terima kasih kepada kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja kita berdoa terlebih dahulu. Ini saja berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video praktik mengajar bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.